Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Salsa Nabila, kelas B Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kompos dengan mol nasi. Dimulai dari pembuatan nasi basi, pembuatan mol nasi, dan pembuatan kompos, serta pengaplikasian pada tanaman. Bahan yang dibutuhkan ialah nasi basi yang kemudian ditutup dan ditempatkan di tempat yang gelap. Keadaan nasi hari pertama belum terlihat perubahan apapun dan masih seperti nasi basi biasa. Ini merupakan keadaan nasi yang sudah didiamkan selama 2 hari. Terlihat serabut-serabut halus yang mulai menutupi ke permukaan nasi, dan ini keadaan nasi yang sudah didiamkan selama 3 hari. Serabut-serabut yang awalnya berwarna putih mulai berubah menjadi berwarna kekuning-kuningan dan mulai menutupi seluruh permukaan nasi. Ini keadaan nasi pada hari keempat. Serabut yang berwarna kekuningan mulai berubah menjadi kuning terang atau mendekati warna oranye. Terlihat juga mulai tumbuh jamur yang berwarna abu-abu. Jamur hampir menutupi seluruh permukaan nasi. Pada hari kelima, jamur yang berwarna kuning terang mendekati oranye sudah menutupi seluruh bagian permukaan nasi, dan ini menandakan bahwa nasi sudah siap dijadikan sebagai bahan pembuatan mol nasi. Kali ini kita akan membahas pembuatan mol nasi. Bahan yang akan dibutuhkan: yang pertama, botol ukuran 1 liter dengan tutup yang sudah dilubangi sedikit. Kemudian nasi yang sudah ditumbuhi jamur, 5 sendok makan gula pasir, dan air matang sebanyak 1 liter. Proses yang pertama yaitu penghancuran nasi yang telah ditumbuhi jamur menjadi butiran yang kecil. Setelah terbentuk nasi yang sudah halus ini, selanjutnya kita akan membuat larutan gula dengan 5 sendok makan gula pasir yang dicampur atau dimasukkan ke dalam air sebanyak 1 liter. Kemudian diaduk sampai gula benar-benar larut. Setelah gula telah larut seluruhnya ke dalam air, selanjutnya kita masukkan nasi yang telah dihancurkan tadi ke dalam larutan. Kemudian diaduk sampai rata. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan kompos. Bahan yang dibutuhkan yaitu larutan mol nasi, feses sapi yang telah dihaluskan, sayuran sisa limbah rumah tangga. Yang pertama, lakukan pencincaran limbah rumah tangga agar lebih mudah dalam proses Mol nasi yang sudah jadi dan sudah didiamkan selama 10 hari memiliki ciri-ciri yaitu beraroma seperti
seperti tape dan tidak berbau busuk. Selanjutnya, larutan mual nasi dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1:5. Langkah selanjutnya yaitu fesesnya ditaburkan di atas limbah rumah tangga yang telah dicincang. Sampai merata sambil diaduk. Lalu ditambahkan lagi dan diaduk lagi. Limbah rumah tangga yang telah tercampur dengan feses kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditekan hingga padat. Lalu ditambahkan larutan sedikit demi sedikit. Hal tersebut diulangi sampai limbah tadi Setelah hal tadi selesai, kemudian ditutup menggunakan plastik. Dan pastikan tidak ada udara yang masuk. Lalu diinkubasi selama 15 hari. Baiklah, kita akan membuka kompos yang sudah diinkubasi selama 15 hari. Ini merupakan kompos yang terbuat dari limbah sayuran ditambah dengan limbah dedaunan yang lain. Yang ini merupakan kompos dari bahan sisa pakan kambing. Dari bahan dasar limbah sayuran dapat dilihat daunnya dan batangnya cenderung lebih lunak karena sudah melewati proses pembusukan dan proses fermentasi. Kemudian dapat dilihat warnanya cenderung coklat kehitaman serta aromanya tidak terlalu menyengat atau lebih cenderung ke aroma tanah. Sedangkan kompos yang terbuat dari limbah sisa pakan kambing bisa dilihat warnanya ini lebih terang, teksturnya lebih kering dan cenderung lebih halus karena sudah melewati proses pencopotan. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan kompos ini langsung ke tanaman. Sedangkan ini merupakan contoh pengaplikasian kompos limbah rumah tangga ke tanaman sayuran. Ini merupakan tanaman buncis. Proses pengomposan dapat memperbaiki struktur tanah dan cepat masa panen dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini merupakan contoh tanaman buncis yang sudah diberi kompos. Terlihat daunnya sangat lebat serta mulai berbuah. Faktor yang berpengaruh pada proses kerja dan hasil kompos yaitu tidak bekerjanya bioaktivator yang digunakan, tidak rapatnya penutup wadah kompos sehingga menyebabkan ada udara masuk dan terjebak di dalam wadah tersebut. Terlalu banyak air yang terkandung di dalam bahan kompos sehingga tidak terjadinya proses fermentasi, melainkan yang terjadi adalah proses pembusukan dan menyebabkan kompos gagal.